Oh ya, ini ada pertanyaan bid'ah hasanah ada apa tidak? Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam pengertian hadis yang dimaksud bid'ah dalam masalah ibadah itu tidak ada istilah bid'ah hasanah. Tapi kalau yang dimaksud dalam istilah sarana atau teknologi sebagaimana yang disebut oleh Al-Is ibn Abdus Salam, ya banyak. Nah, maka ini masalah ibadah apa bukan? Kalau masalah ibadah itu tidak ada bid'ah hasanah. Nah, semua bid'ah itu sudah disebutkan oleh Nabi bahwasanya bid'ah itu dolalah. Apa yang disebut dengan bid'ah? Satu adalah ahdasa, perkara yang baru di zaman Nabi tidak ada. Kedua adalah fi amrina, dalam urusan agama. Yang ketiga malaisa minhu, tidak ada isyarat dari Nabi. Nabi pernah ngasih isyarat, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maka yang dikerjakan khulafa'ir rasyidin bukan bid'ah. Yang dikerjakan sahabat Umar, yang dikerjakan sahabat Utsman, yang dikerjakan sahabat Abu Bakar, yang dikerjakan sahabat Ali, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali radhiyallahu anhum, itu bukan bid'ah. Karena Nabi sudah memberikan rekomendasi, itu termasuk sunnah khulafa'ur rasyidin. Sehingga yang mereka kerjakan itu bukan bid'ah. Itu masih bagian dari sunnah. Ada isyarat, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Nah, untuk ikut sunnah Nabi dan juga sunnah khulafa'ir rasyidin. Nah, lalu apa yang disebut bid'ah hasanah ini sebagaimana diterangkan oleh Imam Al-Is ibn Abdus Salam, itu lebih kepada sarana menuju kepada yang wajib, ya wajib. Sarana menuju kepada yang baik, ya hukumnya baik sesuai dengan sarananya. Nah, maka kalau maksudnya adalah sarana, ya ada banyak bid'ah hasanah. Kalau maksudnya adalah bid'ah dalam arti bahasa, ya ada banyak bid'ah yang baik. Tapi kalau dalam arti bid'ah istilahi, dari sisi maksudnya adalah dalam masalah ibadah, maka ibadah itu sudah sempurna dituntunkan oleh Al-Quran, dituntunkan oleh Nabi, yang kemudian di sana ada apa yang dikerjakan oleh para khulafa'ur rasyidin. Itu sudah final, tidak perlu ditambah-tambah. Rujukan kita sudah jelas, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma'. Kias hanya dalam masalah yang di zaman Nabi tidak ada. Kalau di zaman Nabi tidak ada, tidak perlu kias. Jadi rujukan kita itu adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', kias. Nah, kias dalam masalah yang di zaman Nabi tidak ada. Kalau zaman Nabi ada, cukup ikuti apa yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dikerjakan oleh sahabat, maka ikuti. Imam Ahmad mengatakan at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah. Di dalam beragama ini kita berpegang dengan apa yang diamalkan oleh para sahabat. Karena sahabat itulah yang paling ngerti bagaimana kita mengamalkan Al-Quran dan hadis. Nah, tentu melalui para ulama. Jadi kesimpulannya, ada tidak bid'ah hasanah? Kalau dalam arti ibadah, maka ibadah cukup berpegang dengan at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah, berpegang dengan apa yang dikerjakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling paham bagaimana memahami teks Quran dan hadis. Tetapi kalau dalam masalah sarana, dalam masalah teknologi, maka itu ada banyak bid'ah hasanah. Dalam masalah bahasa itu ada banyak dalam masalah bid'ah hasanah. Handphone misalnya, apalagi mic misalnya, kamera misalnya, itu kalau artinya maknanya bukan ranah ibadah. Tapi kalau dibatasi hanya dalam ranah ibadah saja, ya semua bid'ah itu tidak ada yang hasanah. Semua bid'ah itu dolalah. Dalam arti tadi ranahnya ranah ibadah, dibatasi ya. Kalau dicontohkan oleh Nabi, dicontohkan oleh sahabat, itu tidak termasuk bid'ah. Wallahu a'lam bishawab.